Feedback ya. Ibu gabung di mana aja? Di HP juga? Enggak, cuma ini doang. Yang SMK aja baru kita doang, Pak Bu. Yang mana? Baru Irap kita doang. Yang lainnya ada Bu. Itu dicatat apa? Video. Pas. Kayak gaming, main game. Pas, dari coba kita mulai aja. Obed, ini kalau kayak gini tampilannya dari mana ini Pak? Oh, di view galeri ini. Hah? View. View itu gimana? Ini di ini, silat ya? Diginiin. View, ibu klik yang menu view. Ini. Terus? Ya, klik galeri. Ada chat. Kita belum mulai ya. Enter 2 pintu. 14-15 dimulai ketemu. Ya udah. Gitu. Ya, udah 14-15 belum Pak? Udah 4:15 belum Pak? 3 menit lagi. 3 menit. Aduh. Ah, ini lihat ya. Ini kenapa? Unmute myself. Itu peringatan doang. Dan Obed, jangan ditarik. Dimatiin guys. dimatiin. Tapi kok ini feedback suaranya? Karena dua ini Bu, dua orang yang berdekatan. Terus gimana nih saya kemana ya? Feedback saya nih. Di dalam aja nggak apa-apa Bu, di sana. Saya di sana ya. Ayo Pak, ini lagi saya nih. Bawain lagi. Colokin lagi tuh Pak punya saya Pak. Apa ya? Kabelnya? Buat ini nih, yang ini nih. Bawain. Casannya. Casannya yuk. Tinggal dibawa aja Bu. Ayo kesini bawa.
Bapak Ibu, baik. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran Ibu. Kedengaran ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini masih bisa bertemu dalam acara webinar Komunitas Belajar Maju Bersama yang disingkat dengan Kombers, di mana pada saat ini Kombers akan mengadakan suatu acara webinar tentang media pembelajaran dengan menggunakan Camtasia. Untuk itu, marilah sebelum mulai acara ini, kita sama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Tak lupa pula yang terhormat Bapak Kepala BGP Provinsi Banten, yang terhormat Ibu Pengawas SMK Provinsi Banten. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah bisa berkumpul bersama untuk mengadakan suatu acara yang mana insya Allah acara ini diadakan oleh satu komunitas yang bekerja sama dengan para MGMP atau para komunitas MGMP. Komunitas ini mengadakan suatu acara webinar untuk salah satunya adalah kemajuan daripada para guru-guru yang ada di Provinsi Banten khususnya dan ada yang di luar Provinsi Banten pada umumnya dan seluruh Indonesia, yang menjadi guru yang sama-sama kita bisa maju, yang sama-sama kita bisa melaksanakan pembelajaran di dalam kelas agar lebih baik lagi. Nah, di sini pada saat berlangsungnya kegiatan webinar ini, saya berharap kepada Bapak dan Ibu ada beberapa hal yang akan kami bacakan terlebih dahulu peraturannya. Yang pertama adalah pada saat dimulai acara ini, semua peserta itu wajib memute atau meng-off-kan dari ikon suaranya atau on kamera atau bukan on kamera ya, atau di mute untuk mengantisipasi agar tidak ada feedback suara. Yang kedua, pada saat nanti Bapak dan Ibu mau bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangan pada saat Bapak dan Ibu kalau ada mengajukan suatu pertanyaan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu untuk memulai acara ini, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada tim IT dipersilahkan. Ya. Indonesia bersatu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya
Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih kepada tim IT. Oh, mohon maaf suaranya tidak terdengar ya. Ini terdengarnya mungkin hanya di kami ya, apa gimana? Mohon maaf Bapak Ibu kalau suaranya tidak terdengar. Selanjutnya adalah sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua BGP Provinsi Banten kepada Bapak Kepala BGP Banten Dr. Sugito Adiwarsito MPD OR. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih Bu Ida. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seuntai kalimah yang selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita diberikan nikmat sehat afiat. Kita semua masih bisa melanjutkan aktivitas kita sehari-hari tanpa ada kendala yang berarti. Yang saya hormati para narasumber, teman-teman panitia dari BGP maupun dari MGMP. BGP menyambut baik upaya-upaya yang dilakukan oleh komunitas dalam upaya sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan kompetensi untuk diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan peserta didik akan belajarnya. Bapak Ibu saya hormati, yang kedua, saya sampaikan rasa terima kasih kepada narasumber yang telah menyediakan waktu untuk kemudian memfasilitasi kita semua berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, sehingga akhirnya bukan hanya orang per orang yang memiliki kemampuan yang memang dibutuhkan, tetapi juga semua guru, semua anggota komunitas yang pada akhirnya kita dapat memfasilitasi peserta didik secara baik. Permohonan maaf dari kami ketika dalam penyelenggaraan webinar ini ada beberapa hal yang mungkin saja terjadi, yang mungkin saja membuat Bapak dan Ibu kurang nyaman, seperti Indonesia Raya yang tidak terdengar suaranya tadi. Tapi saya pikir itu sama sekali tidak mengganggu kehikmatan kita untuk kemudian menyatakan diri kita sebagai bangsa yang menghormati lagu kebangsaan. Bapak dan Ibu saya hormati, sedikit saja mau ke materi sebelum nanti saya akhirnya membuka. Ketika kita cerita media pembelajaran, saya perlu mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, adalah baik ketika kita menguasai sekian banyak media pembelajaran, tapi yang perlu kita sadari bersama adalah media pembelajaran yang kita pilih selayaknya sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Saya misalnya di olahraga gitu, mau memodifikasi, mau menggunakan media pembelajaran, mungkin saja saya bertujuan agar pembelajaran saya menyenangkan. Saya menggunakan berbagai alat, misalnya ada boneka, ada bola plastik, ada bola warna-warni gitu. Tapi kemudian tidak lagi relevan ketika itu saya gunakan untuk peserta didik di usia SMA atau SMK gitu. Tapi kemudian sebaliknya, saya menggunakan teknologi yang sedemikian rupa hebat, tapi nyatanya peserta didik kita belum cukup mampu untuk menguasai itu, sehingga sekali lagi media pembelajaran yang kita gunakan, yang kita pilih apapun itu, nampaknya kita harus perhatikan karakteristik peserta didik kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu, mempertimbangkan jenis aktivitasnya, jenis dari konten pembelajaran yang mau kita ajarkan. Sesuatu yang sangat mudah yang kita demonstrasikan, yang bahkan cukup kita ceramahkan, kadang-kadang kita mengada-ada untuk kemudian kita buatkan media pembelajarannya, padahal justru tidak menambah efektivitas.
Yang ketiga adalah ketika kita menggunakan media pembelajaran, itu harus menjaminkan efektivitas waktu pembelajarannya itu sendiri. Saya beberapa tahun terakhir ketika menjadi narasumber calon pelatih ahli, ketika menjadi narasumber calon fasilitator sekolah kurikulum sekolah penggerak gitu, kita diminta untuk menggunakan berbagai aplikasi. Tapi kemudian ketika kita menggunakan aplikasi, justru peserta saya sibuk dengan penggunaan aplikasi tersebut. Bahkan mau masuk ke aplikasinya menyita waktu yang jauh lebih banyak dibanding dengan konten pembelajaran yang akan disampaikan. Hal-hal semacam ini layaknya patut dipertimbangkan. Ketika saya akan menggunakan aplikasi tertentu, maka peserta didik saya mestinya harus sangat siap dengan itu. Sehingga tidak terbuang waktu percuma, lagi efektivitas waktu yang kita gunakan untuk pembelajaran, bukan justru untuk penguasaan aplikasi tersebut. Media pembelajaran yang kita gunakan mestinya teacher friendly, mestinya usage, sangat mudah digunakan oleh guru. Bukan berarti saya pesimis bahwa sekian banyak yang hadir itu gaptek, bukan, sama sekali bukan. Tapi kemudian ketika kita menggunakan itu, kita sendiri menguasai bahkan ke detail. Bahkan ketika kita cerita tentang tips and trick penggunaan aplikasi yang kita gunakan, atau bahkan ketika peserta didik kita menemui kendala apapun itu gitu, kita akan sangat cepat untuk menghandle-nya, untuk menanganinya. Sehingga lagi-lagi efektivitas waktu pembelajaran menjadi jaminan kita. Selain itu, kita kadang-kadang sebagai guru asik menggunakan media tersebut. Tapi kemudian kita tidak berpikir peserta didik kita tidak bisa ikut. Misalnya, tadi saya cerita ketika menjadi narasumber fasilitator atau narasumber calon pelatih ahli tadi gitu. Breakout room. Ini dari Jemit yang masih di kelas besar, kemudian breakout room menjadi 4 atau 5 gitu. Begitu kita sudah breakout room, saya berkunjung ke setiap room gitu, masih sekian banyak orang yang memang belum bisa masuk gitu. Artinya apa? Maunya kita lebih efektif, ternyata teman-teman calon pelatih ahli justru tidak bisa cepat masuk gitu. Artinya apa? Artinya penggunaan Jimit waktu itu masih dalam tanda kutip perlu difamiliarkan kepada peserta. Dalam pembelajaran kita, peserta didik kita memang benar-benar harus kita siapkan. Sehingga penggunaan media apapun itu, aplikasi apapun itu benar-benar tidak menyita waktu belajar, hak-hak belajar peserta didik. Selain itu yang terakhir adalah uniqueness, unique content. Media yang menarik menjadi daya tarik sendiri. Tapi kemudian kalau isinya biasa saja gitu, walaupun peserta didik seringkali tidak sadar dengan itu justru orang lebih tertarik ke medianya, ke aplikasinya. Sehingga yang dipelajari justru aplikasinya, bukan konten knowledge yang kita sampaikan. Bukan pengetahuan yang seharusnya kita sampaikan. Sehingga benar-benar saya hormati, yang saya pesankan adalah apapun kita gunakan, pastikan betul itu efektif. Apapun yang kita gunakan itu mendukung isi pembelajaran yang akan kita sampaikan, bukan justru sebaliknya. Justru membuang waktu, efektivitasnya, tidak menyampaikan yang seharusnya disampaikan. Kenapa? Karena orang nanti justru senang kotak-katik aplikasinya dibanding berusaha mempelajari apa yang harusnya menjadi kompetensi peserta didik tersebut, yang menjadi tujuan pembelajaran. Saya pikir itu, mari Bapak dan Ibu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho, mengharap keikhlasan Bapak dan Ibu untuk sama-sama mendukung komunitas belajar, dan kemudian setiap saat, setiap waktu kita bisa belajar bersama. Mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan dengan demikian webinar kali ini telah kita tandai dibuka secara resmi. Permohonan maaf, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugito yang sudah membuka acara kita kali ini atas perkenan waktunya. Kemudian adalah sambutan dari yang kedua dari Ibu Pengawas SMK Seragon kepada Ibu Rini Mutiara Ningsih, kepada Dr. Ibu Rini Mutiara Ningsih, MPD, dipersilahkan Bu. Baik, Frida, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Sugito Adiwarsito MPD OR sebagai Kepala BGP Provinsi Banten, dalam hal ini sebagai pengarah di webinar ini juga. Terima kasih Pak sudah mendukung. Dan yang kedua, salam hormat juga kepada Pak Ahmad Ubaidi Eskom GR sebagai narasumber dan juga sebagai pengurus Kombers atau juga sebagai Ketua MGMP TKJ Kabupaten Serang ya Pak. Selamat berjumpa. Dan yang terhormat juga saya sampaikan kepada Ibu Ida Winarsi MPD sebagai moderator dan juga sebagai guru penggerak angkatan keempat, Ketua Kombes juga, dan juga Ketua MGMP bidang kewirausahaan gitu ya. Saya hormati juga seluruh peserta yang ada di acara webinar ini. Semoga semuanya tetap sehat dan semangat dalam mengikuti acara webinar di hari ini. Webinar Kombers Komunitas Belajar Maju Bersama ya namanya. Dengan tema webinarnya pembuatan media pembelajaran dengan Camtasia. Sebagai narasumbernya itu Pak Ahmad Ubaidi, Eskom dan IR. Baik, webinar ini sebetulnya kan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru untuk pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi. Khususnya penggunaan aplikasi Camtasia untuk mendukung kinerja di lingkungan masing-masing. Apa sih yang dimaksud dengan Camtasia itu? Camtasia itu adalah salah satu perangkat lunak yang dikembangkan oleh TechSmith Corporation yang saat ini sudah ada dalam versi 8.4. Camtasia digunakan salah satu adalah untuk merekam semua aktivitas yang ada pada desktop komputer dan memiliki banyak kelebihan. Di antara lainnya adalah memiliki kualitas video yang cukup baik. Kemudian juga pengoperasian yang mudah dan sederhana sehingga setiap orang dapat membuat video tutorial secara profesional dengan waktu yang relatif singkat. Ini baik untuk proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah dapat merekam halaman web, software, aplikasi dan lainnya pada layar komputer. Kegiatan ini adalah merupakan suatu wadah untuk menghadirkan inovasi-inovasi baru dalam bidang desain grafis dan kreativitas dalam menyediakan video pembelajaran yang lebih atraktif melalui pengembangan software. Software Camtasia ini sehingga dapat mendukung kinerja seseorang untuk melakukan semacam alternatif presentasi pembelajaran di kelas yang tentunya ini adalah bagian dari inovasi-inovasi pembelajaran oleh setiap guru. Dalam webinar ini kami berharap materi yang akan diterima peserta berupa praktik penguasaan Camtasia. Jadi bukan hanya semacam paparan pematerian saja, tapi bagaimana cara pengaplikasian ini, cara praktiknya, sehingga guru-guru ataupun guru penggerak di sini bisa mengupayakan juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa secara praktiknya bukan hanya dikuasai oleh para gurunya, tapi juga si peserta didik pun itu harus mampu menguasai sehingga pembelajaran bisa berjalan secara baik, merata.
Tidak hanya juga konten ini serta-merta hanya mendukung kepada proses aplikasi saja, tapi bagaimana apa artinya esensial dari mata pelajaran atau dari bidang yang memang kita ajarkan itu memang tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk Camtasia ini juga memang sendiri merupakan aplikasi yang digunakan untuk screen capturing, learning others, kemudian juga konten kreator, video editing, dan membagikan video yang dibuat melalui satu aplikasi dalam membuat menu interaktif dan pembuatan media presentasi. Harapan kami di sini, kami melalui webinar ini dapat mendukung guru yang memang kreatif, inovatif untuk mengimplementasikan desain grafis media pembelajaran secara menarik dan visual, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara maksimal. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya dukung program ini, sangat baik sekali, sangat inovatif, bahwa karena memang di era digitalisasi ini kita sebagai guru memang harus bukan saja gaptek, tapi juga harus update dan juga harus mengikuti apa perkembangan teknologi di era sekarang ini. Artinya untuk mendukung pembelajaran yang lebih maksimal lagi sesuai dengan harapan dunia pembelajaran ataupun dunia pendidikan. Demikian, mohon maaf atas sesuatu yang memang kekurangan yang saya sampaikan dalam hal ini saat ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rini Mutiara Ningsih atas perkenan waktunya yang sudah memberikan sambutannya kepada kami dan dukungannya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya langsung kepada acara inti Bapak Ibu, kita kepada materi yang akan dibawakan oleh Pak Ahmad Ubaidi yang akan membawakan materi tentang pembelajaran dengan menggunakan Camtasia. Kepada Bapak Ubaidi, Ahmad Ubaidi, dipersilahkan. Tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu. Bapak Ahmad Ubaidi ini adalah biodatanya. Beliau mengajar di SMK Negeri 1 Tunjung Teja. Beliau juga adalah pengurus daripada Kombers. Yang selanjutnya beliau juga adalah sebagai Ketua MGMP TKJ Kabupaten Serang. Dan beliau juga adalah salah satu staf pengajar tim di produktif, kreatif, produktif TKJ di SMK Negeri 1 Tunjung Teja. Nah, itu adalah data beliau yang mudah-mudahan nanti ilmunya bisa diberikan kepada kita sekarang. Dipersilakan kepada Bapak Ubed. Baik, terima kasih Bu Ida atas waktunya. Sebentar saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak Ubed. Sudah ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Ida Winarsi selaku pembawa acara pada kegiatan webinar kita siang hari ini. Izinkan saya untuk memberikan materi ataupun berbagi ya, karena saya bukan ahli-ahli amat ya. Ini sekedar berbagi pengalaman saya. Saya alhamdulillah tahun 2020 kemarin sudah melaksanakan PPG atau program pendidikan profesi guru ya.
dan oleh-olehnya ini gitu. Nah, dalam program PPG tersebut kita diminta untuk memberikan video pembelajaran yang sudah diedit. Nah, saya berpikir apa software yang bisa saya gunakan untuk melakukan editing video tersebut. Dan saya memilih Camtasia ini. Nah, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Mungkin sebelumnya boleh saya minta polling dulu ya. Apakah di sini sudah menggunakan, mengenal atau pernah mendengar software Camtasia ini? Boleh di kolom chat ya dituliskan. Pernah dengar. Belum. Apa belum semua? Baru Apa yang dengar sudah katanya ada yang belum, pernah, Pak ya? Ben. Ya. Gimana Bu Ida? Ini katanya ada yang jawab belum, ada yang mendengar sudah mendengar tapi belum mencoba. Baik. Jadi Oh, ada yang bervariatif. sudah Bu. Ya. Belum ya. Berarti bagian besar belum ya. Baik, nanti kita sama-sama belajar ya di sini ya. Ini Camtasia ini untuk editingnya mudah ya, simple karena dengan headline-nya itu Camtasia itu editing video simplify ya. Jadi edit video begitu mudah, ya, begitu simpel dengan Camtasia ini. Baik, sebelum kita ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Ubaidi Eskom. Dapat tambahan GR karena itu ya, kemarin Bu Ida nanya itu. GR itu gelar yang diberikan setelah lulus dari PPG ya. Kemudian saya lahir di Serang pada tanggal 6 Agustus 89 dan alamat saya di Kampung Jamentrang di RT 8 RW 3 Desa Pancaregang, Tunjung Teja, Serang, Banten. Dan saya sekarang masih mengajar dan aktif di SMKN 1 Tunjung Teja. Kemudian jabatan saya di guru sini ya, jabatannya di guru TIK, mengajar TKJ juga, dan sebagai ketua MGMP TKJ Kabupaten Serang. Kemudian ini kontak saya, ya, nomor HP-nya, boleh dicatat mungkin ya. Ya, tadi sudah sekilas dibacakan sama Ibu ya, Ibu Rini ya, terkait Camtasia. Ya betul Bu ya, Camtasia adalah salah satu perangkat lunak yang dikembangkan oleh TechSmith Corporation. Camtasia ini digunakan untuk merekam semua aktivitas yang ada pada desktop komputer. Nah, pada versi yang terbaru ini, Camtasia bisa juga menambahkan video dari perangkat lain. Misalkan kita merekam lewat handphone ataupun kamera digital, kemudian kita akan melakukan editing pada perangkat komputer. Kita bisa menambahkan selain dari hasil rekaman yang ada di layar, kita juga bisa menambahkan hasil dari rekaman video di perangkat HP ya. Jadi bisa kita kombinasikan dengan menggunakan Camtasia ini. Perangkat lunak ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran berbasis multimedia ya, atau e-learning, dengan membuat video tutorial atau pelatihan dan membuat video presentasi. Nah, ini alasan saya salah satunya mengapa saya menggunakan Camtasia. Nah, salah satunya saya sering membuat video tutorial. Nah, kalau sudah mampir ke channel YouTube saya ya, boleh di-subscribe dulu nih.
Ya, jadi setiap kali saya memberikan materi ya ke siswa gitu ya di kelas untuk referensi penjelasan dari materi yang saya sampaikan, tambahannya saya menambahkan video yang saya sudah upload di YouTube saya. Nah, kemudian bisa ditonton ya di luar jam pelajaran tutorial saya yang sudah saya upload di YouTube ya untuk memperjelas materi yang saya sampaikan di kelas. Dan saya juga kadang memberikan soal di video tersebut, pembahasan soal. Nah, jadi di deskripsi video saya lampirkan soalnya, kemudian cara pengerjaannya ada di tutorial tersebut di video. Ya, begitu. Baik ya, website resmi dari Camtasia ini ada di sini, www.testmeet.com ya. Sebenarnya Camtasia ini software yang berbayar, ya. Cuman kalau kita menggunakannya bisa menggunakan versi trial. Cuman dalam hal ini saya memiliki software Camtasia yang versi 2019. Ini linknya. Nanti mungkin materinya bisa di-share ya di link chat atau di grup itu dibagikan. Bisa mendownload di link ini. Saya sudah share disimpan di Google Drive. Ya, bisa langsung di-download, kemudian diinstal di komputer masing-masing. Memang untuk Camtasia ini adalah software yang berbasis desktop ya, berbasis PC. Jadi diinstalnya di komputer. Nah, jadi belum tersedia yang versi Android-nya. Jadi kalau saya menggunakan Camtasia ini, saya editnya menggunakan komputer ataupun laptop. Ya. Nah, ini adalah instalasi Camtasianya. Jadi setelah melakukan download tadi filenya, kita melakukan instalasi dengan cara ada camtasia.exe. Ya, ini file instalasinya. Kemudian ditunggu sampai proses instalasi selesai. Ya. Oke, nanti bisa dicoba masing-masing ya. Kemudian setelah melakukan instalasi, kita bisa melihat video tutorial tentang bagaimana melakukan rekaman ataupun editing video pada Camtasia ini dengan mengunjungi website resminya ini ya. Ataupun tutorial di internet juga sudah banyak yang membahas tentang bagaimana editing video dengan menggunakan Camtasia ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membuat project mungkin ya, untuk memperkenalkan salah satu output dari webinar ini, yaitu tentang membuat media pembelajarannya ya. Jadi kita fokus ke media pembelajarannya. Sebenarnya Camtasia itu banyak fiturnya ya. Nah, setelah kita melakukan instalasi ya, ketika membuka Camtasianya, kita dihadapkan pada 3 di sini ya. Ada new project, kemudian new recording, ada open project. Untuk yang pertama, new project adalah untuk membuat file baru, file project baru. Jadi artinya kita akan membuat sebuah file yang akan kita gunakan. Ini tentang apa? Videonya. Kemudian yang kedua, new recording ini adalah untuk merekam layar. Ya, tampilan layar kita misalkan sedang apa ya di layar kita, tutorialnya tentang apa. Nah, kita pilih yang kedua kalau untuk melakukan rekaman layar. Kemudian yang ketiga, open project ini digunakan untuk membuka file yang sebelumnya sudah kita
buat. Mungkin di sini ya, di sebelah kanan di sini, boleh saya perjelas. Di sini sebelah kanan ada file-file yang sebelumnya sudah dibuat. Ya, ini, sebelah sini ya. Nah, kalau kita misalkan mau membuka lagi, tinggal kita pilih ya recent project-nya, atau kalau misalkan kita ingin membuka di tempat yang lain, berarti di open project kemudian cari lokasinya. Seperti itu. Setelah terbuka di sini untuk misalkan project yang baru, di Camtasia ini kita bisa melakukan impor media. Di impor media ini kita bisa melakukan impor dalam bentuk file, bisa gambar, bisa video, bisa suara, atau rekaman. Di sini ada simbolnya, impor media, tombolnya, kemudian di atasnya ada jenis media yang dapat kita masukkan ke dalam editing Camtasia ini. Nah, setelah melakukan impor media, misalkan di sini ada sebuah video yang saya impor, ya, video yang sudah direkam melalui smartphone kita. Di atas ini merupakan library medianya yang sudah kita impor tadi. Kemudian yang di sebelah kanannya adalah previewnya, ya, preview video yang akan kita edit. Kemudian di bawahnya adalah track. Ya, track di sini bisa berisi video, bisa berisi gambar, bisa berisi suara, ya, tergantung ya kita mau melakukan editingnya seperti apa. Kita bisa menambahkan di sini banyak sekali track. Ya. Ya. Bagaimana cara menambahkan video ke sini? Tinggal kita drag and drop saja ke sini. Jadi video yang sudah kita impor tadi, kita drag and drop ke track yang di bawah sini. Gitu ya. Kemudian nanti di sini akan muncul, ya, ini videonya, kemudian di atas adalah timelinenya. Ini berapa lama video ini? Kita bisa melihat di sini durasi waktu lama videonya. Ya. Nah, selanjutnya video yang sudah kita import tadi kita masukkan ke track sini. Misalkan di menit ke berapa ini? 30 detik atau misalkan ya. Kita akan potong videonya. Nah, istilah potong video ini di dalam Camtasia dinamakan split. Ya, jadi kita potong dua video ini ya. Misalkan yang video pertama kita akan hapus. Ya, kita potong di menit keberapa atau di detik keberapa, kemudian kita hapus videonya. Ya, simpel itu ya. Nah, dalam pembuatan video untuk media pembelajaran, yang pertama, biasanya ketika memulai sebuah video, ada yang namanya pembuka atau intro. Intro ini berfungsi untuk perkenalan mungkin ya, seperti animasi perkenalan itu, agar videonya lebih menarik. Nah, untuk intro di sini sudah disediakan juga oleh Camtasia di library-nya. Nah, di sebelah sini ya ada library, kemudian di sebelahnya muncul ini jenisnya untuk intro di sini mau yang mana. Kemudian kita tambahkan ke track yang di sini. Nah, kita drag and drop ya ke sini. Kemudian di sini kalau misalkan tracknya sudah penuh, ini akan otomatis akan membuat track yang baru. Nah, jadi di sini di bawahnya ada video, di atasnya ada intro, pembuka, seperti itu. Kita juga bisa menambahkan keterangan ataupun teks di dalam video yang kita buat. Nah, di sini juga sudah disediakan ya di library-nya.
di annotation namanya ya. Di sini mau seperti apa jenis teksnya, apa mau yang biasa, mau yang ada tanda panahnya, ya. Di sini sudah disediakan juga oleh Camtasia. Kemudian jika kita misalkan antar dua video, perpindahan dua video ataupun perpindahan antar media satu ke media yang lain, ya, kita akan berikan animasi. Nah, animasi tersebut dinamakan transisi. Jadi kalau kita di PowerPoint, perpindahan antar slide 1 dan slide 2 ada di transition. Maka di Camtasia juga ada istilah yang namanya di sini transition. Sudah disediakan juga di sini, ada yang berbentuknya flip, ada yang fade di sini ya. Tinggal kita pilih mau yang mana, kemudian arahkan ke perpotongan antar dua video ini. Misalkan perpindahan dari video 1 ke video 2, kita akan berikan animasi transisi apa. Arahkan ke sini, otomatis akan ada sebuah warna kuning di sini. Nah, ini bisa kita atur durasi lamanya. Nah, di sini nanti ada gambar panahnya ya. Oke. Kita juga bisa menambahkan audio. Library audio ini ada di yang namanya music track di sini. Di sini sudah disediakan ya library audionya, tinggal kita menambahkan saja. Apabila kita mau menambahkan video dari luar, audio dari luar, kita juga sama bisa mengimport media dari suara yang dari luar ya. Misalkan kita upload ya. Bisa seperti itu. Cuman di Camtasia ini sudah disediakan. Jadi kita nggak perlu pusing cari bagaimana ini ya untuk musiknya, suara video kita ini ya, background musiknya sudah disediakan juga di sini. Kemudian setelah kita melakukan editing di sini, nah misalkan di sini ada video, kemudian ada musik tracknya, kemudian ada animasi intronya dan sebagainya. Nah, video ini akan kita ekspor atau istilahnya di sini namanya di render ya, di render. Nah, tinggal kita pilih yang tombol di sini ada share. Kemudian kita juga bisa memilih ya, format output dari video yang sudah kita edit tadi. Nah, kalau kita mau custom di sini, pilih yang custom, kemudian dimensinya mau berapa, ya. Kemudian outputnya mau apa? Ada MP4, ada window media video, ya, atau yang lainnya di sini. Sudah disediakan juga. Selanjutnya di sini, sebelum kita menyimpan video yang sudah kita ekspor ataupun di render tadi, nah di sini ada kolom untuk penamaan nama video ini apa, ada outputnya. Di sini kita kasih nama, misalkan tes, ya tes video. Ini ganti nama, kemudian di bawahnya ada lokasi foldernya mau di mana disimpannya. Nah, setelah itu ditekan finish, kemudian ini proses rendering videonya ya. Proses render video ini tergantung dari ukuran ya sama durasi dari videonya. Kalau lama ya bisa memakan waktu yang lama juga ini ya, tergantung dari durasi video dan kapasitas dari komputernya. Ya, perlu diketahui juga bahwa Camtasia ini memang membutuhkan spesifikasi komputer yang lumayan ya. Ya minimal Core i3 lah. Supaya bisa berjalan dengan lancar. Lebih-lebih dari itu direkomendasikan ya minimalnya untuk speknya Core i3. Cuman lebih dari itu lebih bagus lagi. Nah, setelah di-render, kita dapat melakukan upload video yang sudah kita edit tadi ke channel kita. Nah, di sini saya menggunakan YouTube ya, medianya. Ya, saya upload, kemudian saya berikan linknya ke siswa. Kalau anak sekarang kan senangnya ini ya,
lihat YouTube gitu ya. Jadi saya memang menyesuaikan. eh, Anak zaman sekarang itu senangnya smartphone ya, belajar itu sambil santai sambil nonton gitu. Jadi saya fasilitasi dengan eh, video ini. Nah, contoh hasil video ya boleh dilihat di sini channel saya di youtube.com, nama channelnya Guru TIK. Seperti ini, saya pernah mengikuti pelatihan dari IGI ya, dengan membuat game Android tirukan suara. Saya juga merekamnya menggunakan Camtasia ini. Baik, ini ya, kalau mau mencatat WA saya, ini email saya, ini channel YouTube saya, dan ini saya juga punya blog ya. Nah, ini blog saya. Baik, mungkin langsung saja ke praktek. Bu Ida bagaimana? Apakah sudah masih cukup waktunya? Iya Pak, masih cukup waktunya, masih ada 30 menit lagi. Baik, 30 menit lagi ya. Ya, Baik, saya mungkin akan coba peragakan dengan share screen ya. Oke. Saya stop share dulu. Saya share screen semua layar ya. Oke, sudah terlihat layar laptop saya. sudah Pak. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi Camtasia-nya. Boleh lihat di sini di desktop saya Recording stopped. tersedia Recording in progress. Camtasia 2019. Sudah saya install. Kita akan buka. Ini dengan cara double klik ya. Nah, Camtasia itu terdiri dari dua ya. Ada Camtasia editingnya, ada yang untuk recordingnya. Yang warna merah ini untuk recording, yang editingnya yang warna hijau. Kalau kita mau langsung recording dari layar kita pilih yang warna merah ini ya. Jadi langsung merekam layar kita. Tapi kalau kita mau membuka dulu Camtasia editingnya, kita buka yang warna hijau. Boleh mungkin saya mau polling lagi nih. Mungkin Bapak Ibu di sini ya sudah pernah menggunakan software yang lain editing video selain dari Camtasia ini. Boleh di kolom chat berbagi software video apa saja yang pernah dipakai. Boleh mungkin sambil menunggu Camtasia yang terbuka. Boleh dibacakan mungkin Bu Ida, siapa aja ini yang sudah menuliskan di kolom chat. Yang apa Pak? Yang sudah menuliskan di kolom chat. Software apa saja yang pernah digunakan untuk editing video? Oh, iya. Belum ada Pak, belum ada yang di chat. Belum ada yang nulis. Bisa di chat. Baik, ini yang sudah terbuka ya Camtasia-nya. Ada yang sudah ngechat Bu Ida? Belum Pak, mungkin belum pada paham. Oh, belum pada paham. Enggak, maksud saya mau nanya dulu nih yang di sini pesertanya. Oh, pesertanya. Melakukan editing video di software apa saja? Iya. Kalau yang berbasis PC, mungkin selain Camtasia ada Filmora mungkin. Ada apa lagi ya? Ada Movie Maker atau yang berbasis smartphone, ada KineMaster
Atau yang sekarang Master Pak, udah ada yang bilang nih VN filmnya. subshoot itu Kima- yang banyak Master, yang pakai ya. Bu Eti ya udah bilang ada kinerja master gitu ya. Di situ ada filmnya, ada VN katanya. Ada Adobe Freehand. Ya, Wah, udah banyak juga ya menggunakan software. Baik, di sini kita akan coba ya belajar untuk membuat video pembelajaran. Baik, di sini ada 3 ya tadi ya. Ada new project, new recording, ada open project. Ya. Oke ya. Karena kita baru pertama, oke kita coba buat new project dulu ya. Kita klik new project di sini. Baik, kosong ya di sini ya. Nah, di sini ya banyak menu-menunya juga untuk menjelaskan video menu-menu ini. Nanti ada modulnya, mungkin nanti akan saya share di akhir ya. Nah, kita langsung saja ke pembahasan sini. Baik, misalkan di sini kita akan melakukan recording ya. Recording dari layar kita dulu misalkan. Berarti kita klik yang record di sini. Sebelah kiri atas di sini. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Ini fungsinya untuk melakukan rekam layar di komputer kita. Ya. Kita coba klik record. Ketika klik record ini, di bawah kanan bawah di sini ada tombol, ada yang merah ini langsung rekam. Ini untuk memulai merekam. Kemudian yang di sini ini adalah kamera. Kamera ini untuk mengaktifkan kamera di perangkat kita. Ya, kalau mau dimunculkan wajahnya gitu ya, kita nyalakan kameranya. Kalau tidak dimatikan aja. Kemudian ini untuk audio. Kemudian ini untuk memilih area yang akan kita rekam. Kalau kita mau semuanya direkam, layar kita ini berarti pilihnya full screen. Kalau kita mau beberapa saja ya, custom, dimensinya mau berapa kita pilih. Nah, saya biasanya pilih full screen. Oke, kita coba klik rekam ya. Nah, kita mulai tombol rekam. Di sini. Nah, ini ada dialog untuk mundur. Nah, ini video ini sedang berlangsung ya, merekam nih. Nah, kita klik yang sini, yang simbol Camtasia merah. Di sini ada durasi video rekamannya yang sedang berlangsung, rekam layarnya. Ya, contoh di sini. Oke, ini saya buka PowerPoint. Ya, kita sambil berbicara tentang akan buat tutorial. Ini. Nah, kalau kita mau menghapus, misalkan rekaman yang sedang kita jalankan ini, berarti kita klik delete. Kita mau berhenti sementara, berarti klik pause di sini. Mau menjalankan lagi, klik resume. Ya. Kemudian kalau kita mau menghentikan rekaman layar ini, kita klik stop. Nah, ketika kita memilih stop ini, nanti akan muncul di editor Camtasia-nya. Kita coba ya. Oke, demikian video tutorial kita ini. Kita akhiri saja. Oke, kita stop. Baik. Ada feedback ya? Aman, Bu Ida? Oke ya. Oke, langsung muncul di sini hasil rekaman layarnya. Kita play dulu ya, sementara ini. Nah, ini video ini sedang berlangsung ya, merekam nih. Nah, kita klik yang sini, yang ini contoh hasil rekaman layarnya Bu ya. Nah. Kemudian di sini, ini video rekaman layarnya.
Nah, kita tadi akan menambahkan intro. Intro ada di mana Bapak Ibu? Ada di library. Kemudian intro ya. Sini. Pilih mau yang mana? Misalkan saya mau yang hijau ini. Kita klik, drag and drop ke sini. Oke, kita simpan di awal, kita geser ini. Nah, ini kita bisa mengganti nama. Ini tracknya, misalkan ini suaranya, suara dari video kita. Ini videonya. Ini kita bisa ganti nama. Oke, kita ganti nama ya. Misalkan di sini, ini adalah intro. Kemudian di sini kita kasih nama ya. Akan video rekaman. Nah, ini suara rekaman. Oke ya. Kita coba preview. Kita play. Seperti itu ya. Nah, cuman videonya tertimpa. Nah, posisi dari intro dan video ini bersamaan. Ya, di sini. Jadi dalam waktu yang bersamaan antara intro yang ini dengan videonya. Jadi bentrok ya. Jadi apa yang kita lakukan? Ya, kita pindahkan videonya, kita seleksi antara suara dan gambar videonya. Ya, kita geser. Ini udah saya seleksi seperti ini. Ini diseleksi ya. Ya. Kemudian kita geser. Set. Ya. Sampai di akhir dari intronya. Intronya. Kita boleh jalankan ini seperti ini. Nah. Ya, sudah. Ini intronya sudah. Misalkan kita di sini, nah ini juga bisa membuat marker ya. Marker ini penanda. Misalkan di sini, marker ini kita mau kasih nama intro misalkan di sini. Marker 1 ini intro ya. Baik, ketika kita putar intronya di sini, ada yang kurang. Apa yang kurang kira-kira? Nah, ini suara intronya tidak ada ya. Nah, itulah gunanya yang namanya sound effect ya. Jadi kita tambahkan suara di intro tadi. Kalau intro tadi cuman gambar animasinya saja. Oke, di sini. Kita tambahkan di sini yang namanya musik track. Di sini ya, di library. Di sini library, kemudian musik track di sini. Ya. Kemudian di sini kita pilih mau yang mana. Nah, ini musik tracknya di sini yang sudah disediakan, sudah ada. Misalkan saya mau pilih yang ini ya. Nah, kita tempatkan di mana? Di track ya. Kita drag and drop ke sini. Ya, nanti seperti ini. Baik. Musik track ini kita juga bisa kasih nama ya. Kita ganti di tracknya, namanya ini suara efek ya. Oh, backsound. Kita coba lagi ya jalankannya.
Jadi kita sudah memiliki background, kemudian ada intro dan videonya. Ya, simpel ya. Baik, misalkan di sini di intro tadi kita akan memberikan judul. Di tulisannya tadi cuman tulisan Teh Smith Camtasia. Kita klik yang bagian intronya tadi ini. Kemudian kita ganti nama di sebelah kanannya, titel ataupun judulnya. Oke. Misalkan di sini belajar membuat media dengan Camtasia. Oke, sudah. Oke ya. Kita coba putar lagi. Oke, sekarang kita ke editing videonya. Di video ini ya, ada suara, ada gambar. Misalkan kalau kita buat tutorial atau video pembelajaran, biasanya di dalam video itu kita menjelaskan sesuatu, misalkan bagaimana cara membuat Google Form. Ya. Kita biasanya melakukan zoom ataupun memperbesar layar agar lebih jelas. Di sini kita misalkan bagian mana yang akan kita zoom. Di menit ini misalkan ya. Ini kita akan zoom. Nah, di sini kita bisa melihat ada tambahan menu baru di sini. Kita klik di sini more. Kemudian pilih animation. Kemudian kita klik di yang videonya tadi. Ini ya, videonya. Nah, pada menit ke-20, misalkan detik ke-20 ini, saya akan perbesar layarnya. Nah, di sebelah sini, di animation ini, zoom-nya kita akan lakukan zoom. Kan pas ini durasi video rekamannya yang sedang berlangsung. Nah, oke. Kita ada masalah lagi nih. Nah, dalam video ini ada dua suara. Antara suara pembicara dan suara background musiknya. Kita perkecil dulu. Agar tidak mengganggu, kita kecilkan suara backgroundnya agar tidak menghalangi suara pematerinya. Recording stopped. Ini kita bisa. Recording in progress. Ini adalah level suara dari background ini ya, background musiknya. Nah, ini level suaranya di sini. Nah, ini bisa kita rubah ya, tinggi ataupun rendahnya suara ini. Caranya sangat gampang karena ini simple editing video ya, Camtasia. Kita tinggal double klik di poin ini. Oke, nanti muncul bulatan baru sini. Nah, bulatan baru ini bisa menjadi titik poin perubahan tinggi rendahnya suara tersebut. Ini. Kemudian kita pas menit keberapa atau detik keberapa akan turun sebelahnya mungkin ya. Kita turunkan sini. Nah, oke. Bisa terlihat ya. Jadi ketika intro suaranya besar, ini, kemudian setelah mulai video tutorialnya akan turun, nah, sehingga tidak mengganggu suara pembicaranya. Nah, akan turun di poin ini. Ya, kita coba jalankan lagi. Nah, ini video ini sedang berlangsung ya, merekam nih. Kita klik yang sini, apakah simbol Camtasia merah.
Di sini nah, misalkan kita mau membesarkan volume suara dari pembicara di sini. Nah, kita klik di gambar suaranya, di track suara. Kita tinggikan misalkan yang ini ya. Kita tinggikan. Ya. Oke, cukup. Ini. Nah, ini video ini sedang berlangsung ya, merekam nih. Nah, kita klik yang sini, simbol. Nah, pada detik ke sini, ini akan saya perbesar layarnya. Nah, kita di animation tadi di sini, animation, kemudian kita klik di sini di bar zoomnya, ini kita geserkan. Kita misalkan perbesar ke sini. Nah, layarnya kita akan fokuskan ke yang di bawah misalkan. Ya. Oke, kita play lagi. Fantasia merah. Di sini ada durasi video rekamannya Recording stopped. yang sedang berlangsung, rekaman layarnya. Nah, kita kembalikan lagi misalkan setelah di zoom Recording in ke ukuran progress. semula. Kita pilih yang ini. Scale to fit. Oke, kembalikan lagi ke ukuran semula. Scale to fit. Kemudian kita jalankan lagi. Contoh di sini. Oke, ini saya buka PowerPoint. Ya, kita sambil berbicara tentang misalkan buat tutorial. Ini. Nah, kalau kita mau menghapus misalkan rekaman yang sedang kita jalankan ini, berarti kita klik delete. Kita mau berhenti sementara. Gimana kira-kira? Suara pembicara dan background sudah sesuai belum? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Kemudian kalau kita mau menghentikan rekaman layar ini, kita klik stop. Nah, ini misalkan kita mau perbesar lagi. Oke, kita arahkan ke sini. Kemudian kita arahkan ke sini lagi, ke bagian layar ini. Oke, kita play lagi. Ketika kita memilih stop ini, nanti akan muncul di editor Camtasia. Kita kembalikan ke setting coba ya. Awal, scale to fit. Oke, demikian video tutorial kita ini, kita akhiri saja. Nah, videonya udah selesai ya. Nah, seperti ini misalkan. Tapi misalkan di akhir kita mau potong, akhiri saja. Nah, kita akan potong ini misalkan ya, yang musik tracknya, yang background musiknya. Nah, ini akan kita potong karena kelebihan ya. Banyak ini nih. Kita akan potong misalkan pas di sebelah sini. Kita arahkan ke sini, ke track yang di sini. Klik kanan bisa langsung split ya. Atau saya biasanya lebih mudahnya ditekan huruf S di sini. Ya. Di sini kita akan potong poinnya. Ya. Dipotong video. Ya, potong bagiannya ya. Bagian ini dengan biasanya saya langsung tekan huruf S. Niatnya split ya. Atau istilahnya di sini split. Dibagi menjadi dua bagian video. Nah, nanti kita hilangkan sisanya. Oke, saya tekan huruf S. Nanti terbagi dua ya. Ini sudah. Ini saya hapus yang tidak terpakai. Seperti ini. Ada feedback kayaknya Bu? Ya, aman ya? Masih lama waktunya? Waktunya udah mau habis, Pak Bet. Oke ya, kita akhiri saja di sini. Nah, setelah ada intro, ada video, di sini ada penutup. Nah, di sini kita tambahkan lagi di library. Kemudian di sini ada yang namanya misalkan outro, penutupnya, atau bisa dari intro yang tadi. Kita pilih mau yang mana lagi. Yang tadi ya intro. Misalkan yang ini ya. Nah, caranya kita drag ke sini lagi. Sini.
Ya. Kemudian kita coba preview. Nih. Kemudian kita ganti nama. Ya, judulnya di sini. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Oke, hapus yang ini tidak diperlukan ya. Baik, videonya sudah jadi seperti ini. Ya. Kita sesuaikan. Di akhir biasanya suaranya agak besar. Jadi kita rubah lagi suara backsound-nya. Kita naikin ya poinnya, double klik di poin ini. Ya, kita akan poin ini akan dibesarkan. Oke. Kita buat 2 poin di sini. Kita tarik ke atas. Ya. Jadi suaranya tadinya kecil, pas sudah videonya selesai, kita besarkan. Oke, kita coba lihat hasilnya. Ini, akhiri saja. Oke, cukup seperti itu ya, simple. Nah, ini project ini misalkan akan kita simpan dan sewaktu-waktu akan kita gunakan kembali. Nah, kita simpan dulu ya, di save. Misalkan. Recording stopped. Nah, sudah. Nah, ini akan kita jadikan video. Kemudian nanti kita upload videonya ya. Nah, kita blok semua ini atau cek Ctrl A ya. Dari semua track yang tadi kita blok. Kemudian kita klik yang ini. Share ya. Ini. Kemudian kita pilih paling atas local file. Nah, ini output videonya mau yang mana? Ya. Misalkan yang 1384768. Kemudian kita next. Ini formatnya mau yang mana? Misalkan yang ini ya, paling atas. Next. Kemudian kita next. Ya. Next. Ya ini. Recording in progress. Ini namanya tes. Tadi sebelumnya sudah kita beri nama ya. Kemudian klik finish. Nah, kita tunggu sampai rendernya selesai video. Oke. Cukup ya segitu? Bu Ida, waktunya pas? Sudah Pak Ubed, alhamdulillah ya. Ya baik Bapak Ibu, tadi pemaparan dari Pak Ahmad Ubaidi. Apabila ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan Bapak Ibu untuk mengangkat ikon tangan, gambar tangan di atau silakan langsung saja membuka mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau dipertanyakan? Recording stopped. Recording in progress. Sudah pada paham mungkin Bapak Ibu ya? Semoga sudah paham ya. Kalau begitu mungkin Pak Ahmad Ubaidi silahkan memberikan pertanyaan Pak. Kalau tidak ada yang bertanya dari Bapak dan Ibu gurunya. Baik, mungkin pertanyaan tadi ya. Tadi ketika saya memperagakan, saya memotong video menjadi 2 bagian. Nah, istilah memotong video tersebut dinamakan apa? Silakan Bapak, Ibu, ada yang bisa jawab dari pertanyaan Pak Ubed, Pak Ahmad Ubaidi. Halo Bapak, Ibu, suara saya kedengaran?
Kedengaran Ibu, suaranya tadi Ya. putus-putus. Oh ya. Bisa jawab silakan Bu. Apa yang ditanyakan oleh Pak Ahmad Ubaidi? Sepertinya nggak ada yang bisa jawab, Pak Ubed. Ya, jawabannya apa, Pak Ubed? Dari Bapak dan Ibu ini? Belum ada yang jawab, Bu. Ya, mungkin siapa? Ibu Alpenti, silakan, Bu. Mau jawab, Bu? Tanya tadi putus-putus itu Bu, nggak jelas. Di sini saya kurang mungkin atau apa setelah hujan di sini. Oh, gitu ya. Silakan yang lain, mungkin ada yang mau bisa jawab, Bu Endang atau Pak Agus? Nggak ada yang bisa jawab sepertinya Pak Ubed. Kalau boleh diinikan lagi Pak Ubed, apa itu jawabannya? Silakan. Oh iya, boleh. Jawabannya adalah split. Ya. Klip. Split ya. Ya. Split video. Jadi membagi video ke dalam 2 bagian. Oh gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Ubed yang sudah memberikan pertanyaan dan alhamdulillah bisa dijawab kembali ya. Mudah-mudahan mungkin di kita kan sedang hujan juga ya, sama di daerah sini juga mungkin sinyalnya agak kurang bagus, jadi suaranya agak terputus-putus. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kami harap sudah mengisi daftar hadir ya dan evaluasi. Silakan diisi itu untuk nanti sertifikat yang akan dibagikan kepada Bapak dan Ibu melalui komunitas Kombers. Nah, untuk itu marilah mungkin acara ini kita akhiri. Saya sebagai pembawa acara sekaligus moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya Pak Ubed, katanya link materinya minta di-share Pak, tolong di-share ya. Sekarang Pak, mungkin Bapak Ibunya masih ada di ini. Mohon di-share di link chat, di kolom chat, mohon di-share. Nah, saya Bapak dan Ibu mohon maaf sebesar-besarnya sebagai moderator dan sekaligus pembawa acara apabila ada kesalahan dan ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon dimaafkan sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Mungkin acara ini langsung ditutup ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-share dulu Pak Ubed link materi. Oh ya itu Bapak Ibu silakan, link materinya Ya, Bu, sudah sudah ada. saya share materi dan tadi Sudah ya, bisa di PowerPoint ini ya. sama modulnya ya. Apabila Ya. ingin mempelajari lebih lanjut, di situ ada modul Camtasia-nya. Nah, saya sertakan juga di situ. Ya. Terima kasih Pak Ubed. Alhamdulillah. Ya Bapak dan Ibu, saya mungkin izin lab ya dari ini karena di sini udah asar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.
udah selesai. Tinggal minggu depan tuh. Udah saya live, saya udah live. Udah live. Bisa live juga ya. Kalian mau apa? Bu, besok bisa kan ngumpulin di sini? Sekarang nggak ada. Saya